Nasrani atau Yahudi, kelakuannya kayak Yahudi, sifatnya kayak Majusi, atau kayak Nasrani. Anak tubuh bagaikan kertas putih. Orang tua, tugas orang tua cuman mau dibuat model anak awal. Yang tahu agama masukkan ke sana, mau teknik masukkan SMK. Awak yang isi. Anak ini bagaikan kertas yang putih, tinggal tulis. Apa mau ditulis? Persiapkan. Karena kalau awak sudah mati, betul awak itu. Kalau awal lagi disiksa di kubur, sholat anak waktu, ya Allah ya Rahman ya Rahim, Allah maghfir lahu warhamhu afihi wa'fu anhu. Ampun ya Allah dosa Tuhan, ampun ya Allah ya Tuhanku dosa yang umatku. Warhamhu, sayangilah ia, wa'fu anhu, maafkanlah ia. Kalau anak itu mendoa, malu malaikat itu menyiksanya, baru nanti orang. Kalau awak sudah mati, mati itu kata Nabi Idris bagaikan dikuliti satu-satu. Tahu ibu kambing dikuliti dia. Sakit, pedih. Itu sebabnya kalau memandikan mayat itu harus pelan-pelan disiram. Karena dia manusia ini, tubuhnya ini pencampuran antara jasmani dan rohani. Kalau udah rohaninya ditarik, kesakitan. Seperti hewan yang dikuliti sakitnya, sakit. Waktu Nabi mau meninggal, apa kata Nabi? Wahai malaikat Israel, jangan kau buat mencabut nyawani seperti yang kurasakan ini. Kasih semua kesakitan itu kepadaku. Saking sakitnya yang meninggal. Nabi pun sebelum dia meninggal menghembuskan nafas terakhir. Ummati, sallu, sembahyang kamu, sholatlah kamu, sholat. Karena syarat masuk surga adalah sholat. Hidayah itu milik Tuhan. Nabi saya, Abi Thalib, yang bertahun-tahun dari sejak kecil Nabi Muhammad dipelihara sampai ia meninggal dunia, tidak sempat dia mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pertahankan kalimat ini untuk sampai awak mengembuskan napas yang terakhir. Kalau man kana akhiru kalamu la ilaha illallah dakhala al-jannah, kata Nabi. Barang siapa yang akhir perkataannya sewaktu dia di dunia, sewaktu sebelum mengembuskan nafas terakhir, la ilaha illallah, masuk surga. Oh Ustaz, awak itu kebiasaan awak, cuman awak mau mati tergantung kebiasaan kita. Kalau kebiasaan kita joget TikTok, matinya pun bawa TikTok dulu baru mati itu. Ada cerita ini dua uang. Ada uang umur 77 tahun. Opa, ada uang umur 70 tahun, 77 tahun. Uang ini udah kesakitan. Nggak meninggal. Sebulan diobatkan, hampir 1 tahun, 2 tahun nggak sakit. Tahun ketiga datanglah sahabatnya. Anaknya sudah marsak, dibawa ke dokter sudah, dibawa ke orang pintar sudah, kemana-mana sudah. Jadi datanglah kawannya. Oh sakit kayak udah 3 tahun. Sakit apa ya? Bukan gitulah. Kayaknya mau meninggal, tapi tak meninggal juga. Entah ada yang pegangannya. Kata tetangga tuh, oh waktu datang kawan sahabat karibnya ini, ayahnya ini, oh yang mudahannya itu katanya. Datang sahabat karib ayahnya ini, diambilnya kartu apa namanya? Domino, balak enam. Waktu datang dia, assalamualaikum, waalaikumsalam. Oh datang kau apa katanya? Kawan katanya, ditunjukkannya. Ini kan katanya. Habis ditunjukkannya, balak enam katanya. Meninggal waktu. Rupanya Tuhan mau memperlihatkan waktu dulu memang holy main domino rupanya. Yang mana kebiasaan awak, begitulah awak matinya. Kalau biasa awak sholat, insya Allah mati sholat. Kalau biasa awak membaca la ilaha illallah, usah banyak-banyak, yang penting kontinu selalu terus menerus. Nanti akhir perkataan awak pun la ilaha illallah.
Gak usah banyak-banyak. Solawat pun barang siapa yang membaca solawat 10 kali di pagi hari dan 10 kali sore hari, dia akan mendapatkan keselamatan di akhirat. Tapi continuous, istiqomah. Itu sebabnya kata Nabi, khairul amali atwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal itu terus menerus walaupun cuma sedikit. Kita teruskan yang tadi. Yang pertama, tadi dibakar api di dalam kubur. Orang yang meninggalkan sholat dibakar sama api dipanggang. Yang kedua, didatangi ular yang bernama Sujaul Aqra. Yang ketiga, dihimpit tanah tuh hingga remuk badannya, bapak tahan tulang. Kalau awak patah tulang, nggak ada kawanku patah tulang. Indah betul sabulan sombong. Satau nggak sombong, digorakan ngilu. Sakitnya, apalagi mau mangkusuk pertama kali. Pernah nampak aku di Sinaninggi, Ruak Barito. Ada yang datang ke situ anak-anak, basili patah tulangnya, menjorit anak itu saking sakitnya. Cuma satu tulang itu Pak. Apalagi tulang tubuh hawa semua diremuk, dihimpit tanah ini sampai patah tulangnya. Kalau langsung mati, awak tidak bisa mati lagi bro. Kalau mati awak langsung saya hilang sakit. Ini di dalam kubur sudah mati awak. Kona himpit terus, pulih balik tulangnya, himpit lagi, pulih balik tulang, himpit lagi. Sakit. Itu sebabnya kata Tuhan, inna azabi lasyadid. Sungguh siksaanku itu sangat pedih. Itu di alam kubur. Bagi orang yang meninggalkan sholat, apalagi Pak, 3 siksaan ketika bangkit dari kubur. Tadi Adam sewaktu di dunia mau mati 3 siksaan ketika bangkit dari kubur. Setelah dia bangkit dari kubur, mukanya tidak muka manusia lagi, muka hewan. Kenapa? Tidak dipakai otak. Apalah ta'qilun, tidaknya kau berpikir. Apalah tatafakkarun, tidak kau pakai pikiranmu. Kalau ada ya, kalau bahasa kirimnya Pak, ada otakmu. Apa yang pertama setelah bangkit dari kubur di akhirat? Dihisap dengan hisap yang sangat berat. Kita nanti setelah bangkit dari kubur dikumpulkan di padang mahsyar. Triliunan orang antri untuk dihisap di atas timbangan. Berat hisapnya penghitungannya. Dulu ada cerita, ada seorang yang sangat kaya, orang Cina yang kaya loklak, tajir melintir. Ini kaya dia. Rasa-rasanya udah sakit-sakitan, dia umur 70 tahun, dipasangnya wasiat. Barang siapa yang siap, baik anggota keluargaku atau bukan anggota keluargaku, menemani saya di dalam kubur selama 1 minggu, setengah daripada harta saya ini saya wariskan kepadanya. Mau ibu duit 1 miliar? Mau 1.000 juta? Ternyata ditanya anak siabangan, Mang, nah maunya kau ngawanya sama surat wasiat setengah harta ya? Apa kata? Tidak lobas itu. Ditanya anak kedua perempuan, wahai butet inang, maunya kau mengkawani ayah? Di dalam kubur seminggu pun. Apa kata ya? Lobas. Orang lain sajalah. Anaknya ditanya, tidak ada yang mau. Ditanya bagian saudara, tak ada yang mau. Ditanya bagian terakhir, ada uak-uak. Kerjanya baik, sangat miskin wani. Kerjanya di hutan cuma membolok
Cuma manobang kayu untuk dijual ke kota, jual kayu bakar. Kalau orang kampung bilang menjual soban, alatnya cuma kapak satu. Saking payahnya rasanya itu datang dia dengan daftar, so coba tahu kayu deh pikirnya. Biar coba aku kaya ini kesempatan emas, mendaftar dia. Dimasukkan dia pula ke dalam kubur tuh. Setelah meninggal wak nih, sudah datang mengembuskan nafas terakhir, dimasukkan ke dalam kubur tuh. Waktu dia masuk di dalam kubur, heranlah pula malaikat. Setelah itu langkah orang-orang bepergian dari atas kuburan tuh mau pulang ke rumah masing-masing. Datanglah malaikat Munkar wa Nakir. Kenapa kau di sini? Ngapain? Dia tuh bawa kapakku ini. Kalau nanti ada macam-macam kita datang ular dan tanah yang tak siapa, biar kutobas saya langsung, biar salo saya pikirnya. Kau ngapain sini? Kata malaikat. Terakhir dia membuat dihisap. Ini apamu katanya? Dia menengoknya udah takut. Ini alatku. Apa itu kapak? Dari mana dapatmu kapak nih? Ku boleh pakai uang. Uangnya dari mana? Semua ditanyai. Dari yang sekecil-kecilnya, kayunya dari mana, dijual ke mana, anda ke mana? Sebabnya kalau awak punya harta, dapatnya dari mana dan dibelanjakan kemana? Dapatnya harus dari yang halal dan dikeluarkan pun dibelanjakan harus yang halal. Enggak tak jawabnya, minta ampun dia. Pikirannya enggak ada dong, ditanya malaikat. Kan satu kapak. Enggak tahan dia dihisap, ditanyai malaikat Munkar wa Nakir. Terakhir minta ketuk dia menyorah, rupanya udah seminggu. Pas ketepatan dibuka seminggu sudah. Akhirnya tidak mau aku lagi harta kaum sama kau mulai lari dia. Heran anak-anaknya ini. Itulah hisab. Kalau awak disiap sebabnya orang-orang miskin sedikit hartanya, tidak lama dia dihitung, tidak lama dihisap, ditanyanya tidak lama. Kalau orang kaya, memang aku mencita-cita orang kaya juga ya Bu. Yang ingin jadi orang kaya angkat tangan. Penghuni surga. Sebetulnya orang kaya penghuni surga lebih mudah masuk surga kalau mau bersedekah, kalau mau mengandalkan hartanya untuk berbuat kebaikan. Yang kedua di hari akhirat, orang yang sepele, orang yang anggap enteng, orang yang menganggap remeh, tidak pada mengapa itu. Yang kedua orang yang meninggalkan sholat nanti dimasukkan ke neraka sakor. Khusus orang-orang yang tidak sholat, nama nerakanya sakor. Satu sholat tadi 30 tahun. Kalau 10 sholat, 3 sholat saya 90 tahun awak di neraka sakor. Umur awak di dunia 60 tahun lah. Udah beteng, udah sehat badan, udah enak lari. Awak saja udah umur 45 begini, kalau main bola udah ngos-ngosan. Apalagi lah umur 70 tahun. Kalau berat badan awak besar, cobalah lomah lutut capek. Yang ketiga, orang yang sepere sama sholat, mau dia meninggalkan sholat, Pak, Bu, ini nanti dia di akhirat tidak mendapat rahmat dan dipandang Allah dengan bukan pandangan rahmat tapi dengan pandangan kebencian. Meringgah. Inilah 15 siksa. Ada lagi orang yang meninggalkan sholat di suatu riwayat dikatakan orang yang meninggalkan sholat subuh 30 tahun, orang yang meninggalkan sholat zuhur sama dengan ia dosanya membunuh 1000 orang muslim. Meninggalkan sholat waktu asar sama dosanya dengan meruntuhkan Ka'bah. Mungkin bapak-bapak pernah baca di suatu apa ini? Di masjid yang dari Nabar pernah dulu kan? Meninggalkan sholat maghrib dosanya sama dengan berzina dengan kedua orang tua. Besar nggak dosanya?
meninggalkan sholat isya. Allah tidak ridho, dia bernaung di langit Allah nih, dia menapakkan kaki di bumi Allah nih, dan memakan makanan rezeki dari Allah. Yang ngasih rezeki kita siapa? Yang ngasih kita hidup siapa? Apa hidup sendiri? Yang ngasih kita kenikmatan siapa? Ada 3 macam, 4 macam yang tidak bisa dibeli. 1, yang tidak bisa dibeli sehat. Walaupun awak seorang dokter atau awak punya rumah sakit, punya dokter spesialis, tapi kesehatan itu tidak bisa dibeli. Kalau bisa dibeli sehat dulu, inilah adilnya Tuhan. Orang kaya saja yang sehat, orang miskin tak sehat. Kesehatan tidak bisa dibeli. Ada dulu seorang pengusaha Cina, rupanya anaknya umur 7 tahun kena penyakit kanker. Dioperasi butuh uang 2 miliar, diminta rumah sakit karena rumah sakit ini rumah sakit elit. Tahu orang tuh buahnya punya duit ini. Dibawanya 1 koper duit 2 miliar. Koper besar. Koper zaman dulu kan tasnya koper besar, kan sekarang yang agak apa. Dibawanya ini duit sampai di rumah sakit, rupanya anaknya sudah meninggal. Kesehatan itu tidak bisa dibeli. Yang menyehatkan itu Allah. Kalau awak menganggap obat itu yang menyehatkan, dokter itu yang membuat badan awak sehat, awak sudah sirik. Allah yang menyehatkan. Dulu mana ada obat, mana ada suntikan zaman atau awak dulu. Daun-daunannya orang berobat. Sakit perut, daun jambu. Jambu kelutu itu obat. Sakit demam, daun ini, daun ini. Yang kedua, yang tidak bisa dibeli, ngantuk sama tidur. Ada orang yang nggak bisa ngantuk, tidur. Ada. Orang yang bisa ngantuk itu orang yang mendapat nikmat dari Allah, tenang pikirannya. Kalau ada orang-orang di pengajian mau ngantuk, dia karena tenangnya pikirannya, karena malaikat ngasih rahmat dan ketenangan waktu pengajian. Kalau bapak-bapak tidak yakin, tidak bisa ngantuk malam-malam, pasang di YouTube ceramah Ustaz, pasti cepat mengantuk. Kalau ibu pasang yang film action, tidak ngantuk-ngantuk sampai jam 1. Coba pasang ceramah Ustaz di YouTube, entah Jainuddin Engine, entah apa, dengarkan, coba ngantuk, takut setan tuh ibu dapat hidayah. Yang ketiga yang tidak bisa dibeli, selera makan, nafsu makan. Walaupun awak kaya, hidangan barera, hidangan banyak, 12 menu tiap hari, punya restoran, punya hotel yang ada bintang 7, ada restorannya, rumah makan Chinese, entah rumah makan mana. Selera makan itu tidak bisa dibeli. Kadang-kadang awak makan nasi sama kecap saja, garam sama apa. Kalau memang selesa, enak dia. Kadang-kadang kalau awak, walaupun enaknya lauk, apalagi awak sakit, tak selera makan. Kadang-kadang apalagi lah di atas umur 40 tahun kayak awak nih, udah kadang-kadang jarang selera makan. Yang enak makan itu antara umur 13 tahun sampai 25 tahun. Habis itu mulailah berkurang. Kalau mau ibu selera makan enak kayak anak umur 17 tahun, amalannya mau bu, sering ibu puasa Senin Kamis, tambah selera makan itu, badan tambah sehat, sumu tasibu, puasalah kau biar sehat badan. Ada ato-ato di Kota Pinang waktu kami baca kulhu, bukan baca kulhu, waktu mendatangi orang yang baru datang dari haji. Waktu ato itu umurnya udah 70 tahun, penyakitnya diabetes. Penyakit atau ini diabetes. Jadi udah berobat ke Jakarta, ke Penang Malaysia, ke Medan, Columbus, tak kemana-mana, tak sehat. Pada didatanginya Ustaz, ditanya Ustaz, kau berobat pakai ini, tapi satu amalannya, puasa Nabi Daud Bapak. Setelah di puasa Nabi Daud, dia alhamdulillah kadar gulanya, diabetesnya berkurang. Puasa Nabi Daud berarti betul kata Nabi. Sabda Nabi itu, sumu tasiu, puasalah kau supaya sehat. Coba ibu nanti puasa hari Senin,
Kalau tidak selera makan, betul ibu puasa hari Senin. Ini hari apa ini? Hari apa nih bu? Malam minggu. Senin besok. Memang tidak selera rasa-rasa ibu makan air-air ini minggu-minggu ini. Coba dulu puasa hari Senin. Puasa sunat hari Senin. Kenapa disunatkan puasa sama Senin? Senin sama Kamis, karena hari Senin sama Kamis laporan amal ibadah awak selama seminggu akan dilaporkan, dimasukkan ke buku hitam awak. Kalau ada dosa awak sedang berpuasa, dihapus. Enak enggak? Enak makan. Orang yang berpuasa, ahli kesehatan mengatakan orang yang berpuasa terhindar dari penyakit kanker, sel kanker, dan ibarat bisul, apa lagi? Itu lagi. Karena di dalam tubuh kita ini bu, badan kita yang namanya sel-sel yang sudah tua tuh, karena nggak dikasih makan selama 20 jam, dia akan mati sendiri. Sel-sel yang sudah tua, itu sebabnya orang yang sering puasa lebih awet muda. Coba ibu taksir kira-kira umur berapa lah saya? Berapa bu? 29? 39? Kadang-kadang kita orang umur 30, umur saya sebetulnya baru 42 tahun. Itu kata Pak Mudim. Nampak di foto tua, itu aslinya agak muda nampak. Udah jam berapa? 11. Hah? 11. Jam 11. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah siap masalah solat ya bu ya? Solat lah bu. Karena seperti kata anak kita tadi, awwalu ma yuhasabu inda yaumal qiyamah as-salat. Yang pertama-tama sekali dihisab di hari kiamat, di hari akhirat adalah solat. Barang siapa yang solatnya beres, silahkan masuk neraka. Barang siapa yang solatnya tidak beres, monggo. Tak balik bu. Tak balik. Barang siapa yang beres solatnya masuk surga, yang tidak beres solatnya silahkan masuk neraka. Jadi neraka itu ada 7. Perlu saya kasih tahu nama-nama neraka dan penghuninya? Perlu Pak. Neraka yang pertama, mudah-mudahan awak terhindar ini. Namanya neraka Jahannam. Untuk siapa neraka Jahannam? Untuk orang-orang pelaku dosa besar sewaktu di dunia, tapi ia belum sempat bertaubat. Kalau bisa awak buka sholat taubat setiap hari. Habis sholat sunat, perasaan awak ada dosa awak, sholat taubat sunat 2 rakaat. Orang yang mempunyai dosa-dosa besar, membunuh, berzina, apalagi dosa besar bu? Apa lagi? Membegal. Semua dosa-dosa besar, kalau belum sempat awak bertaubat, tempatnya neraka Jahannam. Yang kedua, ada neraka namanya neraka Lazo. Ini untuk orang-orang yang berpaling dari kebenaran. Tahu dia Islam itu agama yang benar, tapi tak mau dia mengikutinya. Ada nggak orang begitu? Ada. Tahu dia itu sholat itu kewajiban, tak mau dia melaksanakannya. Tahu dia puasa Ramadan itu wajib, tak ondak dia melakukannya. Yang ketiga, namanya neraka syair. Neraka syair ini diperuntukkan untuk orang yang memakan hak anak yatim, hak orang lain. Entah yang digesernya perbatasan Tolujokan. Kalau ada orang yang menggeser perbatasan setengah meter 50 cm, yang setengah meter ini sampai kedalamannya nanti di akhirat disuruh digendongnya
Hati-hati bu masalah tanah. Jangan menggeser perbatasan. Daripada awak memperluas punya awak, mendingan biarlah awak mengalah. Barang siapa yang mengambil hak orang lain nanti di akhirat tidak lagi menggantinya pakai duit, pakai pahala yang lagi menggantinya. Habis pahala awak, dosa dia dikasih sama awak. Hati-hati orang lain. Kalau pernah awak mengambil orang lain, balikkanlah cepat-cepat, dicicil. Hutang bayar hutang itu. Ini kadang-kadang nampak seperti iklan-iklan lebih. Yang ditagi daripada ibu. Ada kubaca di Kota Pinang sana, tempat apa? Pembayaran BRI Link itu kan. Hutang adalah pemutus tali persaudaraan. Hutang adalah pisau yang tajam yang memutuskan tali persaudaraan. Betul itu ya. Bahutang kawan tu, bahutang saudara awak tu, bahutang. Sebetulnya kalau ada orang punya hutang sama awak, tagih wajib, bayar wajib. Tidak mau dia membayarnya di dunia ini, di akhirat tidak pada membayar pakai uang lagi, pakai pahalanya. Tidak ada pahalanya, udah minus, dosa dia ditarik ke awak. Hati-hati. Orang yang mengambil hak orang lain maka masuk neraka sa'ir. Yang keempat, ada namanya neraka hutama. Neraka hutama ini diperuntukkan untuk orang-orang yang suka menggibah, mencakapi, mengolok-olok, memaki-maki, mulut tajam, menyakiti hati. Itu sebabnya ada pepatah mengatakan, al-ibaru yanfusu al-kalamu yanfusu mala tanfusul ibaru. Ini pepatah orang Arab. Al-kalamu, perkataan itu, yanfusu, dapat menusuk apa yang tidak bisa ditusuk oleh jarum. Itulah cakap. Itu sebabnya bu, bagus awak yang bersuami itu. Surga istri, jangan marah, berada di kawah kaki suami. Surga suami berada di bawah kaki amaknya. Ya. Kalau suami awak dari ridho menengok awak sampai awak meninggal dunia, takkan bisa menghirup, takkan bisa mencium baunya surga. Surga itu harum 100 tahun perjalanan saking wanginya surga. Kalau orang pura-pura kira-kira biasanya paling 50 meter sana dia di pintu masjid sana, awak di sini cium ratu mantap 80 meter. Ada yang tidak dulu waktu aku jadi santri Jawa, ada tuan saya dari Makkah. Di pintu sana dia awak kira-kira 50 meter, 30 meter. Udah terjumpa tuan saya. Imam memang yang mantap ya, kurang saya pahal. Lama pula. Tapi sekarang ada parfum yang murah, di parfum 5 menit habis. Ya. Apalagi seorang istri suka meminta cerai kepada suaminya, dijauhkan dari surga sejauh 500 perjalanan. Berjalan dia 500 tahun perjalanan, dijauhkan dari surga. Orang istri yang suka minta cerai gara-gara mungkin penghasilan suaminya tidak seberapa. Kadang kalau uang suami banyak abang sayang, ada uang abang sayang, tak ada uang abang ditendang. Kalau ada uang dimasak bagus, lembut, baca kapira habis uang. Di bulan tua mungkin habis gajian, matu repek saja. Betul ya tuh bu? Memang betul, memang masak ke pulau awak kan. Datang anak minta uang jajan, datang lagi uang sekolah anak lagi. Tapi itulah bu cobaan tuh. Waktu Nabi Isra Mi'raj, waktu Mi'raj Nabi di langit nampaknya, rupanya penghuni surga itu kebanyakan perempuan. Kenapa lah kira-kira perempuan paling banyak penghuni neraka?
Apa karena perempuan itu populasinya paling banyak? Bisa saja. Apa karena perempuan ini lebih banyak berbuat maksiat kepada Allah? Coba tengok di TikTok. Lebih banyak buka aurat laki-laki yang perempuan. Di TikTok FB Instagram. Apa karena perempuan ini banyak yang durhaka sama suaminya? Ia juga merasa. Itu sebabnya kalau ada seorang suami meminta sama istrinya malam, istri itu tak mau melayaninya, tak diopenkannya, istri itu akan dilaknat oleh malaikat sampai pagi. Kalau mati di waktu malam itu nauzubillah. Pahala yang besar bagi seorang istri apa dia menawarkan dirinya kepada suaminya, karena memang suaminya yang tahu apa boleh buat. Awak basoleh yang wajib untuk suami, bukan untuk ke kantor. Ini tiba di rumah mau tidur, udah pakai daster, habis pakai daster bau kecek, habis itu pula muka hitam, ditutupi timun 2 biji pula. Sebetulnya Bu, seorang istri itu Bu, dandan yang wajib itu sama suami. Mau tidur pasarlah hiasan yang paling cantik. Jangan ondak mau mengajar cantik, ondak keundangan, dan lambat sedikit suaminya udah mantu rempet dia. Coba lah Bang, rupanya mau menunjukkan baju baru. Oh Bang, ada pesta tetangga kita yang sana. Siapa? Pak Mujiono. Jadi kita nanti undangan nanti malam ya Bang ya. Kurasa habis sisa rame orang itu. Kenapa mau undangan kau deh? Biasanya malasannya kau ke undangan. Lupa ini lah Bang, baru beli cincin baru aku. Biar dapat semalam tampak cincin si Natiem anggarnya saja sama aku. Gini-gini kan tangannya. Ku balas dulu Bang, biar ku ginikan, ku cari di biasa meja kami. Awak dandan Bu, awak dandan itu untuk suami. Jangan untuk orang lain, untuk laki-laki yang lain. Haram. Memang borat ini Bu. Aku belum tercapai aku karena bilangnya sama orang rumahku. Dandan kau yang cantik. Kenapa? Kalau bisa Bu, kalau di luar rumah mawak. Kayak apa itu? Kalau bisa kayak wanita Arab pakai cadar, tiba di dalam kamar. Oh, seksi luar biasa. Kalau bisa. Biar ondak wangi. Sunat dapat pahala. Yang mana Bang? Malam ini tawarkan saja. Nah, kayak Mak Betty. Apa nih? Kayak helikopter katanya kan? Jangan lupa abang puding dulu. Mau kita apa ini? Datang suaminya. Senam kau dek. Senam. Udah tidak enak lagi rasaku katanya pula. Mungkin aku memang satunya istriku. Mungkin rasanya sama, tapi pelayanan itu loh. Tingkatkan pelayanan berkualitas. Sedangkan awak datang coba. Selamat pagi Pak. Kan pelayanannya bagus. Ngisi bensin awak. Silakan Pak dari nol. Masuk warung kopi ya. Minum kopi apa? Indah. Oh dek, buatkan dulu kopi. Udah sama kau ini urusan lagi aku nya. Ini nampak misu apa ini? Mama belum siap. Oh dek, buatkan lagi. Ini. Perintah suami itu wajib dilaksanakan selagi ia tidak menyalahi perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau perintah Allah Subhanahu, jangan sholat kau dek, jangan. Gak usah puasa kau dek, hari ini mau jalan-jalan kau, gak usah puasa Ramadan, biar ke sana kita makan. Jangan. Selagi itu tidak menyalahi perintah Allah, wajib dikerjakan seorang istri. Itu sebabnya kata Nabi, derajat seorang suami itu, seandainya seorang manusia diperbolehkan sujud kepada suaminya, saya suruh perempuan itu, istri itu sujud kepada suaminya. Itulah derajat. Itu sebabnya penghuni neraka itu rasa aku faktornya.
banyak. Aku yang buatnya, aku perempuannya, adekku perempuan ada juganya, istriku juga perempuan, aku juga suka perempuan. Karena waktu Isra Mi'raj Nabi penghuni yang paling banyak perempuan. Banyak laki-laki yang masuk surga. Itulah penggodan tadi. Ada baiklah baru masuk kita ke bulan Ramadan. Man fariha bi qudumi Ramadan faqad haramallahu jasadahu 'anil niran. Barang siapa yang bergembira. Ini kira-kira Bu, kalau mau bonusan senang Ibu? Mau bonus tahunan senang? Bahagia? Kalau baru beli mobil baru bahagia? Kenapa sih kita harus disuruh berpuasa? Disuruh senang. Kalau datang bulan Ramadan, ada apa dengan bulan Ramadan ini rupanya? Ada apa dengan bulan Ramadan? Kenapa manusia disuruh berpuasa? Ada hadis Nabi mengatakan, laqad ja'akum syahru Ramadan syahrun mubarak ittarada fihi siyamuhu wa yuftatahu fihi abwabal jannah wa yughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin wa fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Sungguh akan datang padamu bulan Ramadan, kata Nabi. Bulan yang bagaimana itu bulan Ramadan itu? Syahrun mubarak, bulan yang sangat diberkahi. Apa rupanya berkah itu? Berkah itu melimpah. Hal yang suatu yang baik yang datang sama awak, membuat hati awak tenang, membuat awak baik, membuat senang, gembira. Itu yang disebut dengan barokah. Ibu pilih mana? Uang banyak tidak berkah atau uang sedikit berkah? Ada namanya uang hantu dimakan setan. Nah, itu uang hantu dimakan setan. Dapat dari judi, habisnya entah kemana-mana, satu hari habis. Padahal 10 juta satu hari itu dapatnya. Itulah namanya uang hantu dimakan setan. Kalau tidak berkah sudah dapat awak duit 5 juta. Pada tanganlah anak yang sakit marsa kawan habis. Pada tanganlah marah bahaya tabrakan kereta. Datanglah yang sana. Ada mau dibolo lagi motorku. Macamlah rakan yang datang, macamlah bahaya celaka. Habis duit ini dalam jangka seminggu. Rezeki itu bukan banyaknya yang kita dapat. Sikut pun kita dapat, kalau yang sedikit keluarnya dari kita itu dah rezeki. Ada orang 100.000 dapatnya tapi tidak keluar duitnya. Aman yang 100.000 selama seminggu. Ada. Bukan masalah jumlahnya. Itulah yang dinamakan dengan barokah, membawa ketenangan, membawa kebaikan, membawa kesejukan, ketentraman bagi awak. Syahrul Mubarak, bulan yang diberkahi. Ittarada fihi siyamuhu, diwajibkan di dalamnya puasa. Kenapa manusia ini disuruh puasa? Rupanya dulu Bu, manusia disuruh puasa. Manusia ini ada namanya nafsu, ada namanya akal. Ada 4 jenis makhluk diciptakan Tuhan. Yang pertama, makhluk punya nafsu toh. Itulah binatang, hewan. Ada makhluk punya otak saja, tidak punya nafsu. Itulah malaikat. Ada makhluk dia punya nafsu dan punya akal.
Itulah manusia sama jin. Inilah yang diuji. Ada 3 macam makhluk. Dulu nafsu kita nih sebelum dikasih kepada manusia itu satu-satu, dibakar Tuhan ini nafsu di dalam neraka selama 1000 tahun. Ditanya Tuhan, kau siapa? Saya. Kau siapa? Dan saya ini siapa? Apa jawab nafsu? Sayalah. Kamu. Padahal udah dibakar di dalam neraka 1000 tahun. Dibakar lagi di api yang lebih panas di dalam neraka selama 1000 tahun. Habis itu dipanggil Tuhan ini nafsu. Kamu ini siapa? Dan saya siapa? Saya. Kayak kau. Pala dimasukkanlah ini nafsu ke dalam neraka kelaparan. Setelah dimakan tidak sampai 1000 tahun, mengaku dia didatangkan Tuhan. Ya Allah, aku inilah hamba-Mu dan Kaulah Tuhanku yang menciptakan aku. Itu sebabnya nafsu itu dikendalikan harus dengan puasa. Sebabnya kalau ada anak muda awak, anak gadis awak, atau diri awak memang kuat diri awak, maaf ya Bu ya, silahkan puasa supaya menghindari. Yang ketiga, yuftatahu fihi abwabal jannah. Dibuka di bulan Ramadan itu pintu-pintu surga. Untuk apa dibuka? Supaya umat manusia ini, umat jin yang beriman kepada Allah dipersilahkan masuk surga. Barang siapa yang berpuasa, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban. Orang yang puasa dengan iman dan mengharapkan pahala, silahkan masuk surga. Yughlaqu fihi abwabal jahim. Ditutup pintu-pintu neraka. Orang yang berpuasa dengan giat dan rajin, berzikir, sholat sunnah, silahkan dia akan ditutup, terhalang dari api neraka. Wa tughallu fihi syayatin. Dan para setan diikat. Tapi bulan Ramadan banyak nampak orang berbuat maksiat. Tidak setan lagi menggodanya, nafsunya. Kalau puasa dia tidak lupa si maksiat itu. Orang bermaksiat dia batal puasanya. Iya kan? Yang terakhir, ini yang terakhir. Fi lailatun khairun min alfi syahrin. Di dalamnya ada satu malam yang lebih mulia, lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau awak sholat sunat 1000 bulan itu kira-kira ber-84 tahun. Di satu malam di bulan Ramadan ada namanya malam Lailatul Qadar. Ada ulama berpendapat malam Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil terakhir. Ada yang menyatakan di suatu riwayat malam ke-27. Ada yang bilang malam ke-25. Pokoknya malam ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Usahakan bangun malam, sholat malam. Kalau sholat ibu bapak 2 rakaat saja di malam itu dianggap sholat 84 tahun. Kenapa ini dikasih kepada ada orang kerjanya satu, digaji 84. Kerja satu, kerjanya cuma tukang las. Biasa tukang las gajinya 150 per hari. Ini digaji ke 3,5 juta per hari. Enak enggak? Kerja tukang las atau tukang bangunan, kerjanya tukangnya 200.000 per hari. Para digaji dia 84 juta. Karena ini hari khusus, hari yang spesial, malam yang spesial, malam Lailatul Qadar. Kenapa ini dikasih sama umat Nabi Muhammad? Dulu ada namanya Sam'un Al-Ghazi. Kalau orang barat bilang namanya itu Samson. Sam'un Al-Ghazi ini adalah seorang nabi yang dikasih Tuhan karunia sangat kuat, sampai dia berjuang di jalan Allah membunuh orang-orang kafir selama 1000 bulan, 84 tahun.
tahan dipukul, tahan diapain, sekali tebas langsung mati saking kuatnya. Itu sebabnya ada Samson Betawi. Nah, dipilihkan itu orang yang kuat dia. Itu diambil literasinya, diambil cikal bakal cerita itu dari Sam'un Al-Ghazi, nama nabi yang tidak termasuk rasul. Ibadahnya apa? Jihad di jalan Allah selama 1000 bulan. Supaya umat Nabi Muhammad mendapat kelebihan ini, maka di dalam satu malam di bulan Ramadan dibuatlah namanya ada malam Lailatul Qadar. Kalau awak sholat di situ 2 rakaat sama dengan awak sholat 80 tahun. Kalau 8 rakaat kan 84 tahun. Itulah. Inilah dia bulan Ramadan, bulan ampunan, bulan magfirah, bulan rahmat. Awaluhu rahmatun, awaluhu magfiratun, wasatu rahmatun, wasu itu minan nar. Orang yang puasa 30 hari penuh mengharap dengan iman dan mengharapkan pahala, terlepas dari api neraka. Kalau awak di bulan Ramadan tidak lepas awak dari api neraka, sungguh merugi. Udah jam berapa dia? Nah, 11.28. Hah? 11.28. Sudah kurasa ini banyak apa ya Bu ya. Jadi kesimpulannya, jangan pernah meninggalkan Salat. jangan pernah meninggalkan Salat. sholat yang ditinggalkan dikon. Satu lagi, yang kedua, puasalah di bulan Ramadan. Yang disuruh berpuasa di bulan Ramadan bukan orang Islam. Jadi siapa yang disuruh? Orang beriman, orang mukmin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumussyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Yang dipanggil Tuhan untuk berpuasa bukan wahai orang-orang Islam. Hanya orang Islam KTP. Di KTP Islam, sholat tak mau, puasa tak mau, zakat tak mau, ada duitnya kamu pun tak mau. Kalau kebanyakan duit bapak ibu, tidak mau ibu kamoka biar dapat pahala haji, suruh saya kamoka, transfer ke nomor rekening saya di sini itu. Misalnya, aku Ustaz, ayahku udah meninggal dunia, pengen aku dia dapat pahala umroh dan haji. Ustaz melaksanakannya di sana, bisa transfer saja. Misalnya, tapi kalau rajo kau pas-pasan awal lah dulu tuh, ya kan, baru orang. Orang yang beriman yang dipanggil Allah, iman adalah sesuatu yang paling berharga bagi manusia. Sesuatu yang paling berharga bagi manusia, iman. Kenapa manusia itu harus berpuasa? Karena dengan puasa itu tanda suburnya orang-orang yang beriman kepada Allah. Karena banyak karunia, banyak magfirah, banyak itu minan nar yang terdapat di dalamnya. Kalau tidak beriman awak pak neraka. Itu sebabnya jagalah iman ini. Kalau diartikan mahwal iman. Iman itu kalau bahasa Indonesianya bu, percaya, yakin. Rukun iman ada 6. Iman kepada Allah, percaya kepada Allah. Kalau awak percaya kepada Allah, apa yang diperintahkannya kerjakan. Tapi Ustaznya nampak Allah tuh. Bukan tak nampak Allah, mata manusia ini terlalu lemah. Angin saja tak nampak, bisa dirasakan. Orang di samping tak nampak, cuma sebatas dinding saja. Ada orang dalam dengar suaranya tak nampak. Mak cakapnya, angin awak saja keluar dari badan awak, tak nampak, karena terasa bau. Terlalu kecil tidak nampak, terlalu besar tidak nampak. Allah itu maha besar, saking maha besarnya tidak bisa dilihat oleh manusia.
Di kitab Gakokul Ahbar dikatakan dasarnya malaikat Jibril makhluknya Tuhan, ciptaannya Tuhan saja. Kalau seandainya planet bumi ditaruh di atas kepalanya, tidak jatuh-jatuh. Besar malaikat. Bentuk asli daripada malaikat Jibril, seandainya bumi ini ditaruh di kepalanya tidak jatuh. Itulah besarnya malaikat. Malaikat itu tidak laki-laki, tidak perempuan, tidak makan, tidak minum, tidak capek, tidak ngantuk. Kalau dia disuruh kau bacalah tasbih sampai kiamat, itu aja dibacanya subhanallah sampai hari kiamat. Kalau awak balai 100 kali udah mengantuk, awak udah capek. Malaikat itu tidak punya nafsu makan, nafsu terhadap lawan jenis, karena dia tidak laki-laki, tidak perempuan. Malaikat saja yang tak nampak harus beriman awak. Ada di sini orang bapak ibu yang pernah nampak malaikat? Tidak. Aku pun tidak pernah nampakku. Sedangkan nampakku setan saja takut aku. Apalagi malaikat. Yang ketiga, beriman kepada kitab. Yang nampak kita kan kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran, kitab yang paling bermukjizat, yang tidak bisa dirubah oleh siapapun. Kalau berubah dia pasti ada penghalang supaya terhindar daripada kepalsuan. Itu sebabnya di dalam Al-Quran dibilang Tuhan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna nahnu lahu lahafizun. Kami turunkan Al-Quran peringatan untuk manusia, dan kami juga menjaga keasliannya. Kitab-kitab Al-Quran, Injil, Zabur, Taurat, dan suhuf-suhuf kepada para rasul. Yang keempat, imam kepada rasul. Tidak ada kita kuasa jumpa sama rasul juga kan? Sedangkan rasul yang terakhir, para nabi yang terakhir, Nabi Muhammad, tidak jumpa juga nyawa. Tapi harus awak beriman. Yang kelima, hari kiamat. Yang susah ini Pak, kalau di negara Belanda, ku tengok di YouTube, banyak orang tidak yakin sama hari kiamat. Tidak yakin dia, Belanda, Jerman, banyak orang tidak punya agama sana, anti Tuhan, tidak yakin dia ada Tuhan tuh. Jadi menurut perkiraan dia, manusia ini tercipta dengan sendirinya saja. Yang susah ini yang terakhir. Taruhlah 5 yang pertama, tingkatan yang keenam, iman, percaya kepada ketentuan Tuhan, kode dan kode. Apakah itu ketentuan yang baik atau yang tidak baik, semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tuhan, tak suami awak karena izin Tuhan, meninggal anak awak karena izin Tuhan, itu takdir. Kalau sudah terjadi namanya takdir, kalau belum terjadi namanya kodok. Kalau takdir awak yang jolek-jolek, mengamuk awak, kecewa, frustasi, sakit, stroke, tidak ikhlas, permintaan awak kepada Tuhan yang banyak. Jika permintaan Tuhan sedikit, tak ikhlas awak. Ya Allah, kasih aku harta yang banyak, kasih aku kesehatan, kasih aku anak-anak yang soleh, jadikan keluarga aku mawaddah warahmah. Tiba dikasih sakit sebentar, dikasih dalam setahunku sehat dia 19 bulan, 30 hari buat sakit, onda Tuhan dia sakit, tak ikhlas dia. Kalau takdir atau kodoh yang tidak baik, ini yang susahnya. Ya. Jadi mungkin ini saya yang bisa kami sampaikan, karena waktu sudah tidak memungkinkan lagi. Sudah jam berapa, Pak? Saya 12. Tengok kakak-kakak aku, ibu-ibu dan bapak-bapak sudah mulai. Iya. Kalau ada kata-kata kami yang salah, yang kurang pas, yang penyampaian atau kalimat strukturnya kurang pas dan enak di hati menyinggung, saya dengan 10 jari dan 1 kepala mohon maaf, mohon izin. Maaf ya Bu, maaf ya Pak. Mungkin semoga lagi kita semua jadi bahan ingat kita, satu kampung sepadan ini jadi penghuni sholat. Amin. Orang yang tak melaksanakan sholat, amin. Punya anak-anak yang soleh dan soleha,
istri yang solehah dan baik hati dan cakapnya lembut sekali, amin. Dan punya suami yang sayang sama istri, amin. Dijauhkan kampung kita ini dari mara bahaya, amin. Kita doa bersama ya Pak ya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan la'imin, hamdan syakirin, hamdan wafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Wa lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalihi wa 'azimi sultanihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayiat ya Allah wa tutahhiruna biha min jamil sayiat wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'da al mamat. Innaka ya Allah sami'un qaribun mujib da'wat ya qadil hajat ya mutawasilin ya rabbal alamin. Amin. Ya Allah ya Tuhan kami, Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba waliwalidayna ya Allah wa dzunuba waliwalidayna ya Allah warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li ajdadina wa li masyayikhina wa li akhwalina wa li amamina wa li asatidatina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, jadikanlah kampung kami kampung yang aman, penduduknya seluruhnya ahli surga yang taat menjalankan semua perintah-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh, yang patuh berorang tua, patuh beragama, patuh dalam bernegara ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma ja'ala jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah ya Rahman Rahim, Allahumma adfa'na 'anna al-bala wal waba wal fahsya wal munkar wal mihan wal fitan man zuhara min baladina wa qaryatina hadha sifadan khassah wa min buldanil muslimin 'amma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha lin-nabi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim, amin ya mujib as-sa'ilin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya